Ya, ketemu lagi di Talk is Fun. Kali ini apa kabar Anda setelah 1 bulan kita berpuasa, saatnya kita sampai di hari kemenangan. Nah, ngomong-ngomong soal libur lebaran ya, sudah banyak ada agenda, mungkin ada yang mudik pulang ke kampung halaman, atau mungkin hanya menghabiskan waktu di Jakarta, nggak kemana-mana, terus bingung nih kira-kira nih libur lebaran kurang lebih semingguan nih mau ngapain aja ya. Salah satunya mungkin Anda bisa isi dengan kegiatan menonton, pergi ke bioskop bersama keluarga atau teman-teman juga ya. Karena layar bioskop kita di libur lebaran di pekan ini banyak dihiasi oleh deretan film Indonesia. Salah satunya, ada salah satu genre horor yang menghadirkan sosok bisa dibilang icon ya, ikonik horor Indonesia yaitu Susana. Kali ini Luna Maya bersama dengan Reza Rahadian yang akan menghadirkan kengerian Susana dalam Santet Dosa di Atas Dosa. Nah, seperti apa kita intip dulu yuk cuplikannya. Siapa namamu, Nduk? Susana. Legenda horor Indonesia kembali hadir di layar kaca. Setelah sukses dengan 2 film remake sebelumnya, Susana akan hadir kembali dengan kisah yang lebih epik, gelap, dan juga menegangkan dalam film Susana, Santet Dosa di Atas Dosa. Nasib bapakmu dibinasakan kiriman santet. Luna Maya yang kembali berperan sebagai Susana kali ini akan beradu akting dengan Reza Rahadian sebagai pasangan suami istri. Tak hanya itu, suami mendiang Susana, Cliff Sangra, juga akan menjadi bagian dalam film ini yang berperan sebagai Bisman, tokoh sentral antagonis. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan membalas dendamku kepada mereka semua. Bercerita tentang Susana yang dikejar cinta oleh Bisman, seorang penguasa desa yang rela menyantet ayah Susana demi kekuasaan. Kejadian itu pun membuat Susana mempelajari ilmu hitam untuk membalaskan dendamnya. Disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis, film ini juga turut dibintangi Jenar Maisa Ayu, Iwake, Ence Bagus, hingga Adi Bing Slamet. Film ini mulai tayang sejak 18 Maret 2026. Sosok ratu horor itu kini kembali ke layar lebar untuk menghantui kita semua, tapi mungkin dalam cerita yang berbeda. Dan yang pasti kalau udah nonton cuplikan atau trailernya, visualnya keren sekali, luar biasa. Santet Dosa di Atas Dosa. Sudah hadir ada Reza Rahadian dan juga ada Cliff Sangra. Halo Mas Cliff dan juga Reza. Hi Tiff, how are you? I'm good. Senang bisa ketemu lagi di film yang lain. Iya, di film yang lain. Dulu terakhir berarti 2025 kita ya? Pangku kalau nggak salah aku terakhir Pangku kita kan, ngobrol. Ya? Iya, Pangku benar. Reza lagi, bener. Aku mungkin mau ke Reza dulu. Ya. Setelah aku nggak tahu belasan tahun mungkin akhirnya kembali di genre horor. What makes you? Actually my horror the last one ya, yang terakhir itu adalah Siksa Kubur. 2024. Ya. Jadi ketika memutuskan untuk, memang vakumnya lumayan lama banget, 15 tahunan gitu ya, sampai akhirnya memutuskan untuk kembali. Dan di film Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini memang karena skenario pertama ceritanya sangat menarik gitu ya, itu appealing banget, ditulis oleh Mas Jujur Prananto, one of my favorite writer. Kemudian disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis. Jadi kayaknya begitu udah ngelihat nih duo ini akan bersama, pas baca, wah menarik juga nih, Susananya tiba-tiba jadi Susana. Dalam manusia, wujud manusia kan. Gitu. Jadi ini tidak ada transformasi, transformasi Susana menjadi sosok yang lain gitu. Iya, Mas Cliff, aku nggak tahu, kita kayaknya besar tumbuh di film-film cerita-cerita Susana gitu yang kita tonton di TV waktu itu. Kita penontonnya Mas Cliff zaman kecil. Sih. Makanya tadi nanya, manggilnya Mas atau Om? Gimana Mas, setelah sekian lama akhirnya comeback di film Susana ini? Sebetulnya dari segmen Susana ini udah yang ketiga kali ya. Yang pertama juga saya ikut main, yang kedua main biarpun numpang
lewat gitu kan. Jadi saya juga nggak begitu berharap gitu kan. Yang penting cukup dihargain lah sama Soraya Film, sama Pak Sunil, terutama Mr. Ram juga masih ingat sama saya, masih istilahnya juga masih menghormati almarhum Susana gitu kan. Suatu hari saya tuh dipanggil ke Soraya Film juga, saya nggak dikasih tahu untuk apa gitu. Sebelum pulang saya dikasih skenario, nih skenarionya tolong dipelajarin. Setelah saya buka, banyak banget scene-nya gitu kan, sampai 65 scene gitu kan. Iya, Bisman di situ 65 scene, kaget banget. Nih saya udah nggak tahu mesti berkata-kata apa gitu loh ya. Terima kasih banget, puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memerankan Bisman. Jadi saya juga minta tolong didampingin supaya saya bisa memerankan karakter Bisman ini. Karena Bisman itu kan sudah icon ya di film Santet 1, kedua, kan orang udah tahu siapa Bisman gitu. Sekarang saya harus menggantikan perannya Bisman. Saya harus bisa menyeimbangi setidaknya perannya Bisman dulu. Jadi jangan nanti saya tampil di Santet Dosa di Atas Dosa ini sebagai Bisman, penonton kecewa. Saya nggak mau gitu. Oke. Tell us about Santet Dosa di Atas Dosa ya. Selain saya pertama kali lihat itu ada di JAF waktu itu, ya kan? Ada di sana. Walaupun ngeliatnya sambil sedikit sedikit jalan, tapi tuh kayak pertama kali yang bikin nganga itu adalah visualnya. Visual, ya. Keren sih. Pak Sunil tuh memang sebagai produser udah mengatakan dari awal bahwa apa yang mau dibuat kali ini dengan Susana adalah sesuatu yang more in a sense of like modern gitu ya, lebih modern. Bukan dari tahunnya, karena settingnya masih tetap berada di era-era 80-an akhir kira-kira gitu ya. Tapi secara visual, efek, banyak menggunakan efek-efek yang biasanya kita mungkin mengandalkan banyak di CGI gitu. Pak Sunil minta eksplosifnya apa itu real. Maunya beneran, ledakan apa. Jadi secara visual juga desainnya memang I think it's elevate dari yang pertama dan kedua gitu. Ada peningkatan dari sisi visual. Dan wajar pasti sebagai produser selalu ingin memberikan produk terbaiknya gitu. Iya. Jadi I can say yang ini memang larger karena cast-nya banyak sekali. Oh iya? Yang kali ini jajaran cast seperti posternya gitu banyak sekali dan sengaja ditampilkan karena perannya semuanya signifikan. Seperti tadi Mas Cliff jelasin soal peran sebagai Bisman, di film ini karakternya tuh kuat sekali. Termasuk kalau kita melihat mungkin transformasi sosok Susananya dibandingkan dua film sebelumnya ya. Kalau di sini betul-betul Susana itu digambarkan sebagai sosok wujud manusia. Jadi kita nggak akan ngelihat kayak sundel bolong yang akan seperti itu. Nah gimana Mas Liv, mungkin ngelihat transformasi ini yang dibandingkan dengan Susana yang zaman dulu gitu, yang lebih kita kenal dengan sosok horornya itu. Suatu hari saya memang dipanggil ke ruangannya Pak Sunil, ada kostum dan lain-lain sebagai kita rapat gitu. Pak Sunil itu minta, Mas Cliff tahu siapa Susana, berapa tahun film dengan Susana, dia bilang gitu. Untuk film Santet ini saya pengen betul-betul Luna Maya itu seperti Susana. Seperti apa? Kostumnya bagaimana? Warna apa? Bawahannya apa? Pakai apa itu saya jelaskan semua. Jadi penampilannya Luna Maya di Santet Dosa di Atas Dosa ini betul-betul kalau kita lihat itu ya seperti Susana di Santet yang pertama dan kedua. Jadi dari mulai kostum, dari mulai tata rambut, dari mulai penampilan udah persis seperti Susana. Sampai ke aksesorisnya. Oh, ya? Jadi sedetail itu Sunil minta saya menjelaskan itu. Iya, karena kan kita membayangkan dapat informasi itu kan sosoknya sudah tidak ada ya, sehingga harus dari orang terdekatnya gitu. Dan ini bukan biopik ya. Iya. Gitu. Benar. Karena Luna Maya berperan sebagai Susana gitu. Susana yang ada di dalam film. Jadi buat aku sih ngelihat transformasi itu luar biasa ya. Maksudnya bagaimana kerja dari makeup artisnya kan Alexander dari Swedia kalau nggak salah, kalau saya Belgium. Berapa jam tuh Luna? 4,5 jam kayaknya tuh kurang lebih. 4 jaman ngerjain semua piece by piece. Tapi kita kayak nggak ngeliat Luna Maya sih. Iya, maksudnya seamless banget gitu. Dan transformasi itu menurut aku sih very appreciated karena biar bagaimanapun itu juga mendukung filmnya, mendukung yang disampaikan Mas Cliff tadi, ingin bisa secara looknya udah boleh mirip karena kan nggak mungkin diganti. Betul.
Nggak mungkin ada yang bisa menggantikan sosok Susana tuh, nggak mungkin gitu. She's an icon, she's a legend gitu ya. Jadi itu agak sulit, tapi bentuknya itu membuat kita gampang relate. Oh ya, ini kita lagi nonton Susana gitu. Tapi detail-detail make up, aksesorisnya sih luar biasa sih. Makanya. Kita tahu Susana itu adalah sosok icon, legend gitu ya. Ratu horor itu kayak melekat di sana. Kita masih akan bahas film Susana Santet, Dosa di Atas Dosa, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama Talk is Fun. Saya takut banget sama Susana. Auranya tuh mengerikan. Jadi orang, apalagi omongan orang-orang, jangan macam-macam sama Susana. Susana tuh begini, Susana tuh begitu. Susana di depan saya gitu, saya nggak berani ngeliatin Susana. Saya buang muka gini. Hari Juragan Bismania, kenapa diterima? Apa Bapak nggak kasihan sama anak perempuan kita? Susana tidak akan sengsara karena Bisman hartanya nggak habis 7 turunan. Oke, kembali di Talk is Fun, masih ada Cliff Sangra dan juga ada Reza Rahadian. Tantangan paling besar gitu ya, berperan dalam sebuah film yang sudah besar lebih dahulu, ya kan? Kita hidup di zaman Susana, film-film Susana gitu. Apa sih, Za? Sebenarnya tentu bagaimana kemudian bisa tampil meyakinkan masuk dalam dunianya, gitu ya, itu satu. Karena kan penonton pasti akan selalu punya ekspektasi yang kadang-kadang kita nggak bisa ukur apakah kita match dengan ekspektasi itu atau enggak gitu. Tapi sebagai aktor sih saya berusaha memberikan yang terbaik. Dan hal yang menarik, salah satu yang menarik kenapa akhirnya terlibat juga adalah tokoh Pramujani sebenarnya sedang membicarakan mengenai ketidakadilan. Jadi film ini in general itu sedang bicara tentang represi, tentang ketidakadilan, bagaimana kekuasaan itu dijadikan sebagai alat untuk menekan warganya. Ini dalam skup yang paling kecil, desa. Kebetulan Bisman adalah tokoh yang diperankan Mas Cliff adalah seorang kepala desa ya. Kepala desa yang kemudian memiliki satu sikap yang ditentang. Jadi ini aku nggak mau bilang ini ada relevansinya atau gimana, enggak ya. Tapi dengan sekarang gitu situasi politiknya gitu. Tapi bahwa kemudian ini adalah dunia kecil yang mungkin akan bisa mewakili sebagian suara-suara yang mungkin selama ini kerap kali kita dengar lah. Gitu. Iya, karena itu kan mengisi cukup relevan sebenarnya untuk mengisi di daerah, tempat-tempat seperti itu ya. Bagaimana kekuasaan-kekuasaan kecil ini itu kemudian dipakai untuk selalu membuat warganya menjadi resah, menderita dan lain-lain. Nah itu juga ada nih perannya Bisman, kemudian bagaimana Pramuja berhadapan dengan Bisman, seru sih. Aku sih nonton di Jav cuman potongan kayak gitu aja tuh kayak sampai aku tuh sempat gini, ada momen ini suaranya kok mirip banget sama artikulasi ya, patahan-patahan kalimat, karena memang Luna tuh I think dia deserve a good thing from this lah gitu ya, karena Luna tidak hanya bekerja keras tapi dia benar-benar di lokasi itu sampai cara pengucapan katanya itu bener-bener seperti betul. Susana. Ya ada acting vocal coachnya juga, dan Luna Tiap juga hari loh itu dampingin. Nanya ke saya juga kebiasaannya Susana setiap hari itu kalau ngomong gimana. Susana itu kan kalau ngomong ada cengkoknya gitu kan. Kalau bahasa Jawa tuh cengkok itu apa ya? Ada dialeknya gitu kan, dan seperti itu. Nanya seperti saya seperti apa kesehariannya itu dipelajarin sama Luna gitu. Jadi bukan cuma asal nanya, tapi betul-betul dipelajari sama Luna sampai kalau dia acting di lokasi itu ya persis banget, mirip banget dengan suaranya Susana gitu. Susana tuh tahun berapa? 90-an ya Mas ya? Apanya? Film-film Susana dulu tuh. Susana itu kan di film dari 58. Dia pertama kali main film itu tahun 58. Susana itu mulai itu dari tahun 80. 80 ya, dari tahun 80. Jadi mulai pertama 80 itu Sundel Bolong tahun 80. Ya itu kita tonton terus-terus sampai sekarang loh. Iya, sampai sekarang gitu. Tapi apa sih yang membuat sosok Susana itu segitu nyantelnya Mas, menurut Mas Cliff, dan sampai di-labeli ratu horor gitu. Padahal kalau kita ngelihat mungkin dari tayangan-tayangan di luar set film gitu ya, kayaknya tuh
manis, keibuan. Anggun ya. Nggak ada horor-horornya gitu. Ya. Ya kalau memang dilihat dengan kehidupan sehari-hari Susana di rumah dengan di film itu, wah antara bumi dan langit. Ya betul. Susana tuh kalau di rumah ya manja, apa ya kalau orang bilang genit, centil. Kalau ngomong suaranya juga lantang gitu kan, dan beda lah. Kalau di film, saya juga kenal pertama kali Susana waktu di film Sang Kuryang itu, saya takut banget sama Susana. Auranya tuh mengerikan. Jadi orang, apalagi omongan orang-orang, jangan macam-macam sama Susana. Susana tuh begini, Susana tuh begitu. Wah ini pokoknya omongannya tuh yang mengerikan soal Susana. Susana di depan saya gitu, saya nggak berani ngeliatin Susana. Saya buang muka gini. Saya nengok itu nggak berani. Wah kalau nyari cilaka gitu. Ya, nyari cilaka. Betul. Nggak kebayang sih tapi. Saking apa dia punya aura yang apa ya, mungkin dia legend, dia pemeran film horor, bintang utama, bintang paling mahal, dan saya dulu masih anak bawang gitu kan. Jadi betul-betul saya tidak berani lihat Susana tuh, nggak berani gitu. Jadi memang auranya luar biasa sekali. Dan mungkin itu ditampilkan karena peran-perannya ya, seperti dari film Sundel Bolong, Ratu Ilmu Hitam, Nyi Blorong, kan memang film-film yang legend dan juga box office semua gitu kan, orang lihat. Apa yang menurut Reza dari kacamata seorang sineas gitu, film-film dengan ikon-ikon zaman dulu tuh masih relevan gitu sampai sekarang? Kan 24 juta penontonnya Susana yang kemarin, 2 film sebelumnya kan nggak hanya dari generasi kita kan. Jelas. Ada yang Iya, baru-baru baru-baru juga yang nggak nonton tuh yang Iya, 80-90-an gitu. Kayaknya selain betapa besarnya tokoh atau figurnya seorang Susana, di sisi lain aku merasa bahwa film-film era itu memang dibuat tuh benar-benar dekat kalau kita lihat. Semua latar-latarnya itu rata-rata latar-latar yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oh, okay. Kita lihat, perhatiin dari settingnya. Kita jarang membuat film-film di era itu tuh jarang banget yang menyentuh wilayah-wilayah yang terlalu urban. Rata-rata pasti setting-settingnya tuh setting-setting di desa gitu. Kalaupun ada adegan Susana mungkin di kota gitu. Ya, tapi ya terlalu ini ya. kota yang kita lihat perumahannya tuh perumahan yang kita sangat relate. Iya. Kita mudah relate. Jadi mungkin itu yang membuat kenapa juga satu mudah kita relevant sama keadaan, dan itu ternyata umurnya sepanjang itu karena Indonesia banget aja sih. Termasuk juga santet ini masih relevan di zaman yang digital ini. Gitu, kayak maksudnya orang mungkin mikir masih ada ya atau apa misalnya gitu ya. Tapi anak sekarang kan mungkin santet apa tuh? Iya, but if you're going to, nggak usah jauh-jauh ke desa gitu ya, even di kota-kota juga, ya those kind of practice kan masih ada aja gitu. Itu yang menarik sih. Ada something yang relevant. Kan Susana gimana Mas Cliff? Lebih dari yang pertama. Amin. Tapi intinya puas ya? Oh sangat puas, karena puas, ya? saya lihat cuplikan-cuplikan aja nih film Santet Dosa di Atas Dosa ini, ada apa ya, tergetar juga hati saya gitu. Jadi ini film bukan main-main gitu. Film ini betul-betul dipersiapkan dengan matang, bukan asal dibuat. Saya udah benar-benar kehabisan kata-kata untuk film ini. Luar biasa nih film. Dan kalau Susana bisa melihat film ini, kira-kira apa yang ada di Wah, bayangan? Pasti bangga banget karena film ini menurut saya apa ya, bisa melebihi dari film santet yang pertama dan yang kedua gitu. Karena cerita ini betul-betul luar biasa. Saya bukan karena saya main di film ini tuh saya memuji, tapi saya lihat ini ceritanya, cara pembuatannya, lokasinya. Lokasinya juga tidak membosankan ya. Lokasinya tuh berpindah-pindah. Oke, kita nantikan. Selamat untuk film Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Mudah-mudahan bisa melebihi film pertama dan juga film lainnya, ya kan? Bisa menjadi referensi untuk Anda di libur Lebaran kali ini. Thank you so much, Reza Rahadian. Thank you. Mas Sandra, sukses sekali lagi. Amin. Dan saya Jida Togit Somasi akan kembali, tetaplah bersama kami. Pas senang bangetnya karena Nawila itu juga mirip sama aku. Oh ya? Ingin tahu banyak hal, apalagi ceria, jujur, terus kadang-kadang
Gak bisa diam. Nggak bisa diam.